Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu subuh Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua sehat-sehat selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih bisa berkumpul kembali, masih bisa bermajlis, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka untuk mengerjakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dilanjut lagi kewajiban juga sebagai seorang muslim, yaitu mencari ilmu kaitannya dengan ilmu Islam yang wajib kita cari dan kita ketahui. Kemudian bisa juga ini sebagai sarana silaturahim, sebagai sarana tegur sapa di antara kita semua yang mungkin di antara kita seminggu full itu sibuk kerja ya, dari ba'da subuh sampai ba'da isya baru pulang. Jadi ketemunya ya di masjid. Memang masjid ini adalah tempat sosial yang paling luar biasa. Jadi semua orang bisa ketemu, semua orang bisa saling tegur sapa, tidak ada perbedaan ya, yang datang duluan dia di shop depan, yang datang terakhir juga di shop belakang. Tidak ada spesial. Lalu Pak RT mungkin datang duluan ya di depan, datang terakhir ya di belakang. Jadi tidak ada perbedaan. Itulah di masjid. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang selalu mempelajari dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini agak sedikit berbeda ya menunya atau materinya, yang insyaallah akan coba kita pelajari bersama, coba kita renungkan dan kita amalkan bersama. Mungkin di awal saya mulai materi, judulnya atau mata pelajaran berbeda dengan sekarang. Kalau di awal-awal Sabtu keempat kita bahas apa? Sirah. Sirah itu apa? Cerita atau perjalanan, kisah hidup tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin baru sampai Nabi menikah dengan Khadijah. Nah, qadarullah, pada kesempatan kali ini kita ganti menu, ganti mata pelajaran, dan insya Allah sama pentingnya dengan pelajaran yang kemarin atau dengan materi yang kemarin, karena materi yang sekarang ini ya kaitannya dengan Al-Quran, kitab suci yang setiap hari kita baca, wajib kita baca ketika kita sholat,
yaitu surat Al-Fatihah, alangkah baiknya kita tahu artinya dan tahu apa maksudnya. Nah, tahu artinya dan tahu apa maksudnya. Nah, untuk pelajarannya adalah atau mata kuliahnya adalah tafsir ya, tafsir. Ilmu tafsir ini atau pelajaran tafsir ini adalah pelajaran yang istilahnya santai tapi pasti. Tidak boleh gerusa-gerusu, harus dinikmati. Setiap ayat demi ayat, setiap hadis demi hadis, di situ ada kisah, di situ ada asbabun nuzul, harus kita nikmati. Jadi nggak boleh, oh cepat-cepat harus habiskan 30 juz, tidak. Nah, tadi memang ini ilmu yang penting, dan kalau kita belajar Al-Quran, kalau mohon maaf belajarnya terjemah saja, itu kayaknya kurang. Karena apa? Karena bahasa Arab itu tidak bisa diwakili oleh bahasa apapun di dunia ini. Baik itu bahasa Indonesia, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa yang lain, tidak bisa terwakili. Di situ ada istilah-istilah atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang harus dijelaskan. Kalau diartikan tuh maknanya akan bias, akan ini kemana ini? Ini maksudnya apa? Seperti itu. Seperti contoh kata zihar. Zihar itu apa aja Pak? Zihar kalau kita letterlock artikan itu adalah punggung, dhahr, punggung. Jadi kalau dalam bahasa fikih, zihar itu mengatakan seorang suami mengatakan kepada istri, anti alayya ka dhahri ummi, yang artinya, wahai istriku, engkau itu seperti punggung ibuku. Seperti punggung ibuku. Itu kira-kira kalimat tersebut benar apa salah? Kalau di dalam budaya kita, benar apa salah kira-kira? Anti alayya ka dhahri ummi. Wahai istriku, kamu tuh seperti ibuku. Kira-kira betul apa salah sesuai dengan budaya kita? Betul ya? Betul, karena mungkin perhatiannya bisa jadi, mungkin kasih sayangnya bisa jadi, mungkin masakannya juga bisa jadi. Tapi di dalam syariat Islam, di dalam bahasa Arab, itu merupakan sebuah pelanggaran. Tidak boleh kita mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau wahai istriku bagaikan punggung ibuku. Nah, kata tersebut atau kalimat tersebut harus ditafsirkan, harus dijelaskan apa maksudnya. Maksudnya adalah ketika seorang suami mengatakan seperti itu, mengatakan kalimat zihar, itu dia berarti atau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, atau bersumpah untuk tidak berhubungan biologis dengan istrinya, dan itu tidak boleh di dalam Islam. Bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, itu mengapa kita harus belajar tafsir Al-Quran itu seperti itu. Itu salah satu contoh saja, dan masih banyak sekali istilah-istilah atau kalimat-kalimat atau kosakata-kosakata yang memang harus dijelaskan. Ini kalimat ini untuk siapa? Ya, sebab turunnya ayat ini bagaimana? Diturunkan untuk siapa? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita belajar terjemah saja, itu kayaknya kurang pas. Jadi harus ada tafsirnya. Nah, maka dari itu, ya kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu ini ada istilahnya catatan lah atau retret. Nah, siapa tahu nanti ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang memang penting nih dicatat, kemudian apa maksudnya gitu. Jadi mungkin di terjemahan tidak ada, di tafsir ada. Jadi maksudnya seperti ini, kita nikmati saja pelajaran atau materi tafsir berikut ini. Nah, sebelum kita masuk dalam kitab tafsirnya,
yang insya Allah kita akan menggunakan kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, kalau Bapak Ibu punya bukunya ya lebih baik. Nah, itu ada yang Arab juga ada yang Indonesia, ya. Ada yang Arab juga ada yang berbahasa Indonesia. Di mana belinya? Di Shopee banyak. Di Shopee banyak. Di Shopee itu apa aja ada. Mau buku model kayak gimana, mau barang kayak gimana, ada semuanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau punya silakan dibawa. Nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama mungkin kita akan sedikit mengetahui apa pengertian tafsir dan takwil. Apa pengertian tafsir dan takwil? Karena Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Allahumma alimhu fiqha wa ta'wil. Ya Allah, Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, semoga Ibnu Abbas ini faham tentang ilmu fikih, ilmu agama, dan ilmu tentang takwil. Maksudnya takwil Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Nah, perbedaannya apa? Atau persamaannya di situ apa? Kita akan bahas dulu apa pengertian tafsir. Tafsir berasal dari kata al-fusru atau fasara yufasiru tafsiron, yang mempunyai arti al-ibana wal kasyaf, menjelaskan dan menyingkap sesuatu. Makna ini tampak sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi tafsir itu secara bahasa adalah penjelasan, menjelaskan dan menyingkap apa yang ada di dalam sesuatu tersebut. Itu namanya tafsir. Jadi dikorek-korek, dijelaskan, disingkap. Menurut pengertian terminologis atau istilah, secara istilah, dan ini banyak sekali ulama-ulama yang mengistilahkan istilah tafsir tersebut. Saya ambil satu saja dari Al-Hafidz As-Suyuti, dari Imam Az-Zarkashi. Tafsir adalah ilmu yang memahami atau ilmu untuk memahami kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hikmahnya dan hukum-hukumnya. Jadi kalau kita membaca terjemah saja, nah mungkin di situ akan kelewat maknanya apa sih, atau maksudnya ini seperti apa. Kemudian hikmahnya mungkin kita belum tahu juga. Hikmah diturunkan ayat ini seperti apa, atau hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut itu apa. Kemudian hukum-hukumnya. Nah, tentu di dalam Al-Quran ini mencakup hukum-hukum atau perintah-perintah yang kaitannya dengan perintah dan larangan. Di situ ada perintah sholat, di situ ada perintah untuk puasa, dan di situ juga ada larangan-larangan. Larangan untuk makan darah, larangan untuk makan daging babi, larangan untuk makan bangkai, larangan untuk minum khamar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pengertian takwil. Takwil menurut bahasa adalah awwala yu'awwilu ta'wilan, yaitu kembali kepada asalnya. Dan adapun menurut istilah ulama salaf, yaitu menegaskan yang dimaksud ada dua macam, yaitu yang pertama adalah menafsirkan kalimat dan menerangkan artinya, baik arti tersebut sama dengan bunyi lahiriah, bunyi aslinya, ataupun berlawanan. Ya, ini ada kata misalkan tadi zahir ditakwilkan dengan apa, kuwah atau kekuatan ditakwilkan dengan apa, jannah kebun itu ditakwilkan dengan apa, kemudian al-anhar sungai-sungai itu ditakwilkan dengan apa, kemudian wajah ditakwilkan dengan apa, atau diganti atau diterangkan dengan kalimat apa. Seperti itu. Misalkan masjid kita takwilkan dengan tempat sosial atau tempat ibadah, seperti itu.
Atau misalkan tangan kita takwilkan dengan kekuatan. Kemudian pikiran kita takwilkan dengan ilmu. Nah, itu sesuai dengan mufassir atau ulama tafsir tadi mentakwilkan. Yang kedua, takwil adalah esensi atau isi dari apa yang dikehendaki oleh suatu kalimat. Maka apabila kalimat itu